300 400 ben. Iya. Iya kan? Terus gue tadi hari bebo kan.
Lu sama penambangin. Nambang kita. Itu bawang dah. Sebenarnya aku Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Bulan Ramadhani dengan NIM terakhir 148 yang akan bertugas menjadi moderator pada hari ini. Selanjutnya adalah presentasi untuk kelas C. Untuk waktu dan Zoom saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab 4, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Untuk perkenalkan dari anggota kelompok kami, saya Wenidia Rosalina dengan 3 digit NIM terakhir 108. Saya Mafudo Tunisa, NIM 122. Saya Siska Imelda Sufia dengan NIM digit terakhir 116. Saya Nayara Andini Putri dengan 3 digit NIM terakhir 115. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pancasila merupakan landasan atau dasar bagi negara merdeka yang akan didirikan. Selanjutnya, dikemukakan pula bahwa Pancasila di samping berfungsi sebagai bintang pemandu, sebagai ideologi negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai filsafat, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan bangsa Indonesia dalam menciptakan cita-cita nasional. Berikutnya adalah B. Pancasila sebagai dasar negara. Secara terminologis, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Nurwadani 2016. Bangsa Indonesia sejak tanggal 18 Agustus 1945 telah menetapkan Pancasila sebagai Weltanschauung atas dasar negara bagi negara bangsanya. Hal ini terbukti dengan adanya sila-sila yang terkandung dalam Pancasila yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang NRI 1945 pada alinea keempat. Dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Selanjutnya, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 bersama-sama dengan pasal-pasal UUD 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam ilmu hukum mempunyai kedudukan di atas pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Konsekuensi keduanya memiliki kedudukan hukum yang berlainan, namun keduanya terjalin dalam suatu hubungan kesatuan yang kausal dan organis. Kailan 2016. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara NRI
1945 terdiri atas 4 alinea. Dan setiap alinea memiliki spesifikasi jikalau ditinjau berdasarkan isi alinea pertama. Kedua dan ketiga memuat segolongan versi budak memiliki kausal organis dengan pasal-pasalnya. Bagian tersebut memuat serangkaian pernyataan yang menjelaskan peristiwa yang mendahului terbentuknya negara Indonesia. Adapun alinea keempat memuat dasar-dasar fundamental negara, yaitu tujuan negara, ketentuan Undang-Undang Dasar Negara, bentuk negara, dan dasar filsafat negara Pancasila. Oleh karena itu, alinea keempat ini memiliki hubungan kausal organis dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 sehingga erat hubungannya dengan isi pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. KLN 2016. Dalam alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memuat unsur-unsur yang menurut ilmu hukum diisyaratkan bagi adanya suatu tertib hukum di Indonesia, atau legal order, yaitu suatu kebulatan atau keseluruhan peraturan-peraturan hukum. Adapun syarat-syarat tertib hukum yang dimaksud adalah meliputi 4 hal berikut. Yang pertama yaitu adanya kesatuan subjek. Penguasa mengadakan peraturan hukum, hal ini terpenuhi dengan adanya suatu pemerintahan negara Republik Indonesia yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea keempat. Yang kedua, adanya kesatuan asas-asas kerohanian yang merupakan suatu dasar dari keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini terpenuhi oleh adanya dasar filsafat negara Pancasila sebagai tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ada yang ketiga yaitu adanya kesatuan daerah, di mana peraturan-peraturan hukum itu berlaku terpenuhi oleh kalimat seluruh tumpah darah Indonesia, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Syarat yang keempat yaitu adanya kesatuan waktu, di mana seluruh peraturan-peraturan hukum itu berlaku. Hal ini terpenuhi dengan kalimat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan saat mulai berdirinya negara Republik Indonesia yang disertai dengan tertib hukum sampai seterusnya selama keberlangsungan hidup negara Republik Indonesia. Dengan demikian, maka seluruh peraturan hukum yang ada di dalam wilayah negara Republik Indonesia sejak saat ditetapkannya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara formal pada tanggal 18 Agustus 1945 telah memenuhi syarat sebagai suatu tertib hukum negara. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Ada dua hubungan, yang pertama yaitu secara formal. Dengan dicantumkannya Pancasila di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Berikut adalah hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Yang pertama yaitu bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan negara Republik Indonesia alinea keempat yaitu kesatuan subjek, kesatuan asas kerohanian, kesatuan daerah, dan kesatuan waktu. Yang kedua, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berdasarkan pengertian ilmiah merupakan pokok kaidah negara yang fundamental terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai dua macam kedudukan, yaitu sebagai dasarnya dan memasukkan dirinya di dalam tertib hukum tersebut. Yang ketiga, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar tidak dapat dipisahkan juga berkedudukan sebagai suatu yang berekstensi dengan pasal-pasalnya. Yang keempat, Pancasila mempunyai hakikat fisik, kedudukan, dan fungsi sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, yang menjelmakan dirinya sebagai dasar keberlangsungan hidup negara Republik Indonesia, dan telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Yang kelima, yaitu bahwa Pancasila sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mempunyai kedudukan yang tetap.
Selanjutnya yaitu hubungan secara material. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar dapat ditinjau dari progres perumusannya yang secara kronologis. Materi yang dibahas BPUPKI yang pertama adalah dasar filsafat Pancasila, baru kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar. Setelah sidang pertama, tersusunlah Piagam Jakarta. Jadi, berdasarkan urutannya, tertib hukum Indonesia yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi yang bersumber pada Pancasila. Kemudian ada hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar yang disusun pada sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 menghasilkan suatu kesatuan dengan Proklamasi Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 sehingga kesatuan ini tidak dapat dipisahkan. Kebersatuan dan keterkaitan hubungan antara pembukaan dengan peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia adalah 1. Pernyataan Proklamasi Kemerdekaan dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar menegaskan bahwa antara pembukaan dan proklamasi merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. 2. Ditetapkannya pembukaan Undang-Undang Dasar tanggal 18 Agustus bersamaan dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan suatu realisasi tindak lanjut dari proklamasi dan wujud titik kulminasi perjuangan bangsa di alinea ketiga. Yang ketiga adalah pembukaan Undang-Undang Dasar pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan kemerdekaan yang lebih terinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur dengan berdasarkan atas asas kerohanian Pancasila. Berpegang kepada makna pembukaan Undang-Undang Dasar yang menjadi dasar inspirasi teks proklamasi dan dengan memperhatikan keseluruhan isi pengertian yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, dengan demikian hubungan antara pembukaan dan proklamasi yaitu 1. Isi alinea ketiga dan keempat pembukaan Undang-Undang Dasar menjelaskan tentang proses pelaksanaan proklamasi untuk menegakkan hak kodrat dan hak moral setiap bangsa terhadap kesempatan memerdekakan diri dari tekanan bangsa lain. Yang kedua, alinea ke-1, kedua, dan ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai bentuk perjuangan gigih menegakkan hak kodrat dan hak moral atas kemerdekaan itu sendiri. Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 bersama-sama dengan demikian maka dengan demikian, maka sifat hubungan antara proklamasi dan pembukaan tidak hanya menjelaskan dan menegaskan, tetapi juga mempertanggungjawabkan proklamasi, sehingga hubungan tersebut tidak hanya bersifat fungsional korelatif, tetapi tegas bersifat monistis organis. Hal ini berarti bahwa antara proklamasi dan pembukaan merupakan satu kesatuan yang bulat. Apa yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat keramat proklamasi 17 Agustus 1945. A. Hubungan Pancasila dengan pasal-pasal UUD NRI 1945. Dalam penjelasan UUD NRI 1945 bagian 3, ditegaskan bahwa Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Suasana kebatinan UUD NRI 1945 diwujudkan dalam bentuk cita-cita hukum dasar negara yang diuraikan dengan jelas dalam batang tubuh UUD NRI 1945 disertai pasal penjelasannya. Pengertian ini menjelaskan bahwa ada hubungan antara 1945 yang sifatnya langsung dan kausal. Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif dalam tata kehidupan bernegara yang berasas politik, sosial, ekonomi, budaya, hankam, dan keseluruhan asas yang melekat dari perpaduan asas religius dan kehidupan lainnya. Implikasi pasal-pasal ini tidak permanen seperti nilai Pancasila dalam pembukaan UUD NRI 1945. Nilai dasar Pancasila dalam pasal-pasal UUD NRI 1945 dapat diubah seperti yang tertera dalam pasal 37 ayat 1-5 UUD NRI 1945.
Lalu A. Sistem pemerintahan negara menurut UUD NRI tahun 1945, hasil amandemen 2002. 1. Pengertian Undang-Undang Dasar dan Konstitusi. A. Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar yang tertulis di mana setiap produk hukum harus berlandaskan serta bersumber pada UUD NRI 1945 sehingga dapat dipertanggungjawabkan. UUD NRI 1945 sebagai peraturan perundangan tertinggi merupakan alat kontrol dan menjadi pedoman penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara karena mengandung 1. Materi pengaturan sistem pemerintahan tentang kedudukan, tugas, wewenang, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara. 2. Hubungan negara dengan warga negara di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan ideologi. Lalu B. Konstitusi. Di Indonesia, menurut Muhammad Yamin, bahwa asas seperti negara hukum sudah dikenal sejak abad 5 di Kerajaan Tarumanegara Kutai, Melayu, Minangkabau, Sriwijaya, Keperabuan Singosari, dan Majapahit. Tetapi semuanya berdasarkan hukum adat kenegaraan yang tidak dituliskan dalam suatu naskah undang-undang dasar. Konstitusi ini dinamakan Constitution Undumir atau Undang-Undang Dasar secara hukum adat atau unwritten fundamental law yang berarti hukum dasar yang tidak tertulis sebagai lawan dari Constitution Eclipse, yakni Undang-Undang Dasar yang tertulis. 2. Fungsi Undang-Undang Dasar bagi negara. A. Sebagai simbol kemerdekaan dan keinginan rakyat untuk menyusun hak-hak jika terancam dan untuk membatasi tindakan-tindakan penguasa. B. Sebagai lambang kesetiaan kepada NRI dan lambang persatuan kesatuan bangsa yang berkeinginan untuk menentukan suatu sistem ketatanegaraan tertentu dan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari penguasa di kemudian hari. C. Sebagai kontrol pemerintahan yang berlangsung dari keinginan para pembentuk negara untuk menjamin adanya penyelenggaraan negara yang pasti dan dapat mensejahterakan rakyatnya. 3. Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia. Naskah UUD NRI 1945 pertama kali disiapkan BPUPK dengan melahirkan pembukaan UUD NRI 1945 dan dilengkapi melalui 19 orang anggota panitia hukum dasar yang diketuai M.R. Supomo untuk menetapkan isi UUD NRI 1945. Sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan saat ini, UUD NRI 1945 telah berlaku sebanyak 3 jenis UUD di dalam 8 periode tata perundang-undangan Indonesia, yaitu A. Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, B. Konstitusi RIS 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, C. UUDS 1950, 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, D. UUD 1945, 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999, E. UUD 1945 Amandemen ke-1, 19 Oktober 1999 sampai 18 Agustus 2000. F. UUD 1945 Amandemen kedua. G. UUD 1945 Amandemen ketiga 9 November 2001 sampai 10 Agustus 2002. H. UUD NRI 1945 Amandemen keempat 10 Agustus 2002 sampai sekarang. Kemudian nomor 4, sistem ketatanegaraan sebelum dan sesudah amandemen UUD NRI 1945. A. Dasar pemikiran amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Gerakan Reformasi tanggal 21 Mei 1998 mengandalkan adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pemikiran pentingnya Undang-Undang Dasar diamandemenkan adalah 1. Kelompok yang memandang Undang-Undang Dasar 1945 sebagai warisan monumental dari Founding Father yang sudah baik dan tidak perlu diubah lagi. 2. Kelompok yang memandang Undang-Undang Dasar 1945 itu warisan monumental Founding Father yang harus dipertahankan namun perlu diadakan perubahan-perubahan sesuai tuntutan perkembangan zaman. 3. Kelompok yang memandang Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah usang tidak bisa dipakai lagi dan oleh karena itu perlu dibuat Undang-Undang Dasar baru. D. Sistematika UUD NRI 1945. Sistematika UUD
NRI 1945 sebelum dilakukan amandemen memiliki sifat sebagai berikut. 1. Pembukaan preambule Undang-Undang Dasar 1945. 2. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 1. 16 bab, 2, 23 pasal tambahan pasal aturan peraihan dan 2 ayat aturan tambahan. 3. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. 3. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Sistematika UUD NRI 1945 setelah dilaksanakan amandemen perubahan sebanyak 4 kali sebagai berikut. 1. Pembukaan preambule Undang-Undang Dasar 1945. 2. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian C. Sistem ketatanegaraan menurut UUD NRI 1945. Sistem pemerintahan negara Indonesia ini dibagi atas 7 sistem yang secara sistematis merupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, sebagai suatu studi komparatif, sistem pemerintahan negara menurut UUD NRI 1945 setelah amandemen dijelaskan sebagai berikut. 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. 2. Sistem konstitusional. 3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat. 4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara tertinggi di samping MPR dan DPR. 5. Menteri negara adalah pembantu presiden yang tidak bertanggung jawab. 6. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas. 7. Lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD NRI 1945 sebelum dan sesudah diamandemen. Sekian presentasi dari kelompok kami kembalikan. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 kelas C. Apakah dari kelompok 3 kelas D ada yang ingin ditambahkan? Baik, tidak ada. Kami rasa kurang lebih sudah cukup dari materi kelas C. Baik, jika tidak ada untuk yang ingin bertanya, bisa ditanyakan setelah kelompok selanjutnya presentasi. Untuk moderator selanjutnya, saya persilahkan.